Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rohayu dengan NIM 2109511014 dari kelas A dan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dan pada video ini saya akan membahas tentang teknik pewarnaan bakteri dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inenga Kertabeisung MSI. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu bakteri. Bakteri adalah salah satu dari mikroorganisme yang memiliki ukuran yang relatif kecil dan merupakan organisme uniselular atau sel tunggal. Bakteri juga termasuk dalam kelompok organisme prokaryotik karena materi genetiknya tidak diselubungi oleh membran inti. Bakteri memiliki berbagai macam bentuk, umumnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bentuk basil yang seperti batang, yang kedua bentuk kokus yang seperti bola atau oval, dan yang ketiga bentuk spiral. Dan juga ada bakteri yang memiliki bentuk seperti bintang atau kotak. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur sel bakteri. Yang pertama itu kapsul, yang kedua Fimbriae, dan yang ketiga Villi, dan yang keempat flagella. Yang pertama kita membahas kapsul. Nah, kapsul ini merupakan lapisan polisakarida atau protein yang terletak di bagian terluar dari sel. Kapsul secara khas berikatan dengan kuat pada dinding sel atau berikatan secara kovalen pada peptidoglikan. Yang kedua itu Fimbriae. Fimbriae berfungsi untuk melekatkan pada permukaan atau membentuk biofilm pada permukaan. Terus yang ketiga itu Villi. Villi merupakan struktur mirip Fimbriae, namun ukurannya lebih panjang dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Fimbriae. Villi sendiri berfungsi sebagai reseptor dari virus, memfasilitasi proses konjugasi dan media untuk melekatkan pada jaringan inang. Yang terakhir adalah flagella. Flagella juga disebut bulu cambuk yang terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Nah, flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, atau vibrio, dan spiral. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan bakteri gram negatif dan gram positif. Yang pertama kita masuk ke gram positif. Bakteri gram positif memiliki beberapa lapisan peptidoglikan sehingga lapisan peptidoglikannya tebal. Umumnya 90% penyusun dinding sel bakteri gram positif merupakan peptidoglikan. Dinding sel bakteri gram positif mengandung teichoic acid. Ada dua tipe teichoic acid, yaitu lipoteichoic acid yang menjangkau lapisan peptidoglikan dan terhubung ke membran plasma, dan wall teichoic acid yang terhubung dengan lapisan. Selanjutnya masuk ke gram negatif. Nah, gram negatif ini berbeda halnya dengan bakteri gram positif yang berbeda halnya dengan bakteri gram negatif yang memiliki lapisan peptidoglikan lebih tipis. Namun dinding sel bakteri gram negatif mempunyai membran luar. Membran luar terdiri dari lipopolysakarida atau LPS, lipoprotein, dan fosfolipid. Peptidoglikan terikat dengan lipoprotein di membran luar dan periplasma, yaitu struktur seperti gel yang berada di antara membran luar dan plasma membran. Selain itu, dinding sel bakteri gram negatif tidak mengandung teichoic acid. Nah, untuk perbedaan selanjutnya antara bakteri gram positif dan negatif ini adalah respon yang berbeda di antara keduanya. Ketika dilakukan pewarnaan gram, bakteri positif akan tetap terwarnai oleh kristal violet. Ketika dilakukan dekolorisasi dengan alkohol dan bakteri akan menampakkan warna biru atau ungu. Nah, sebaliknya bakteri gram negatif akan terdekolorisasi dengan alkohol atau tergantikan dengan pewarna lawan atau Counterstain seperti safrani, sehingga bakteri akan berwarna merah atau pink. Nah, selanjutnya kita masuk ke zat warna. Zat warna ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan sifat muatannya, yaitu pewarna asam dan yang kedua pewarna basa. Pertama kita akan membahas pewarna asam. Nah, pewarna asam yakni eosin, rose bengal, asifuksi yang memiliki muatan negatif.
Nah, pewarna asam tidak dapat berikatan dengan kebanyakan bakteri karena muatan negatif pada zat warna akan ditolak dengan muatan negatif pada permukaan sel bakteri, sehingga pewarna asam mewarnai latar belakangnya atau background saja. Nah, yang kedua kita masuk ke pewarnaan basa. Pewarna basa terdiri dari metalin blue, baixifusin, kristal violet, safrani yang memiliki muatan positif. Permukaan sel bakteri umumnya bermuatan negatif, sehingga pewarnaan basa sering digunakan dalam pengecatan struktur bakteri. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pewarnaan. Yang pertama kita bahas yaitu pewarnaan negatif. Pewarna negatif yaitu pengecatan negatif menggunakan tinta Cina atau nigrosin. Tinta Cina atau nigrosin merupakan jenis perwarnaan asam dan bermuatan negatif. Tinta Cina tidak akan bisa berikatan dengan dinding sel dari bakteri karena sama-sama bermuatan negatif. Sehingga tinta Cina hanya akan mewarnai permukaan preparat atau dengan kata lain membuat gelap latar belakang dari bakteri. Nah, prinsip dari pengecatan negatif adalah membuat kontras latar belakang objek sehingga objek yang transparan dan tidak terwarnai menjadi lebih jelas dan terlihat. Pengecat negatif tidak memerlukan proses fiksasi terlebih dahulu, karena proses fiksasi dapat membuat sel menjadi mengerut. Biasanya, pengecatan negatif berfungsi untuk melihat bentuk, ukuran, dan kapsul sel. Nah, jika pada pengecatan negatif dilakukan juga proses fiksasi akan membuat perubahan pada ukuran sel, sehingga ukuran sel menjadi tidak akurat. Lagi pula, salah satu fungsi dari proses fiksasi adalah untuk membuat proses pewarnaan bakteri menjadi lebih baik. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan. Yang pertama yaitu faktor warna, yang kedua dinding sel bakteri, dan yang ketiga proses pewarnaan. Dan cat atau pewarna bisa bersifat asam atau basa. Selanjutnya pemakaiannya disesuaikan dengan pengecatan yang akan dibuat. Jika akan melakukan pengecatan negatif, pewarna yang digunakan adalah pewarnaan asam karena pewarnaan asam tidak akan berikatan dengan dinding sel. Nah, sementara itu, proses pewarnaan dapat mempengaruhi baik tidaknya hasil pengecatan. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana dengan menggunakan kristal violet, permukaan sel bakteri akan menjadi berwarna ungu karena telah diwarnai dengan pewarnaan kristal violet. Kristal violet adalah jenis pewarnaan basa yang bermuatan positif sehingga dapat berikatan dengan permukaan sel bakteri. Nah, sebelum kita melakukan proses pewarnaan sederhana, perlu dilakukan proses fiksasi. Proses fiksasi mempengaruhi fungsi yang banyak dalam membantu proses pengecatan menjadi lebih baik. Salah satu fungsi dari fiksasi yaitu dapat menginaktivasi enzim yang dapat merusak morfologi sel atau menguatkan struktur sel, sehingga dapat menyulitkan proses pewarnaan. Nah, selain itu, fiksasi dapat mempertahankan posisi sel, membunuh sel, dan melekatkan sel dengan preparat sehingga sel bakteri tidak hilang ketika proses pencucian. Fiksasi dilakukan dengan cara melibatkan gelas objek di atas api sebanyak 3-4 kali. Nah, untuk faktor-faktor yang pengaruh pewarnaan sederhana adalah faktor cat, permukaan sel bakteri itu sendiri, dan faktor proses pewarnaan. Nah, cat atau permukaan sel bakteri harus mempunyai ion yang berlawanan sehingga cat dapat berikatan dengan permukaan sel bakteri. Sebagai contoh, kristal violet yang memiliki ion bermuatan positif akan berikatan dengan permukaan sel bakteri, yang umumnya memiliki ion bermuatan negatif. Proses pewarnaan sederhana yang cukup penting adalah pada proses fiksasi. Pengerjaan proses fiksasi yang tidak benar akan membuat pengecatan menjadi kurang baik. Misalnya sel bakteri masih hidup, dan sel bakteri hilang ketika proses pencucian dan sel tidak mampu diwarnai oleh zat pewarna. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan gram. Pewarnaan gram menggunakan 4 jenis larutan. Yang pertama larutan gram A, yang kedua larutan gram B, yang ketiga larutan gram C, dan yang terakhir larutan gram D. Yang pertama larutan gram A adalah cat utama atau kristal violet. Yang kedua larutan gram B adalah mordan, yaitu gram iodin. Mordan berfungsi untuk meningkatkan afinitas antara cat dengan sel bakteri. Mordan akan berikatan kuat dengan kristal violet. Setelah diberi mordan, baik bakteri gram positif maupun negatif akan tambah warna ungu atau biru. Yang ketiga itu larutan larutan gram C. Larutan gram C adalah zat pendekolorisasi yaitu etanol atau aseton.
Fungsi zat pendekolorisasi adalah untuk meluruhkan warna ungu pada bakteri gram negatif, sedangkan bakteri gram positif tetap berwarna ungu. Yang terakhir yaitu larutan gram D. Larutan gram D adalah zat pewarna lawan atau counterstain, yaitu safrani. Fungsi zat pewarna lawan adalah akan memberikan warna pink atau merah pada bakteri gram negatif, sedangkan pada bakteri gram positif tetap berwarna ungu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pewarnaan gram adalah faktor CET, faktor dinding sel, dan faktor perwarnaan. Nah, CET yang digunakan tidak boleh yang sudah lama karena dapat mempengaruhi hasil pengecatan. Untuk struktur dinding sel juga mempengaruhi hasil pengecatan karena struktur dinding sel pada bakteri gram positif dan gram negatif berbeda. Proses pengecatan sel juga harus diperhatikan, misalnya pada tahap fiksasi dan pencucian. Umur biakan yang digunakan juga tidak boleh yang sudah tua, karena biakan yang sudah tua lebih mudah terkolorisasi dibandingkan biakan yang masih muda, sehingga bakteri gram positif tidak terlihat seperti bakteri gram negatif. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.